Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqra. 5 aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa dahulu awal wafatnya baginda Rasulullah SAW, makam Nabi tidaklah berada di Masjid Nabawi, namun di kamar Siti Aisyah, salah satu istri Rasulullah SAW. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibangun tembok sekitar makam. Di dalam tembok tersebut ada makam Rasulullah SAW dan makam Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, yang mana kedua beliau ini adalah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW begitu dicintai oleh umat muslim di seluruh dunia. Dari segala penjuru datang menuju beliau. Maka wajar saja ada orang yang iri dan ada orang yang ingin menghancurkan makam Nabi Muhammad SAW. Dari situ maka makam Nabi Muhammad SAW mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Arab Saudi untuk mengantisipasi tindakan jahat seseorang yang ingin menghancurkannya, seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah yang telah dicatat dalam sejarah. Mulai dari Mesir hingga negara-negara Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut. Inilah 5 aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW yang menggegerkan umat muslim sedunia. Pertama, pada masa Al-Hakim bin Amirullah Al-Ubaidi, episode pertama. Kisah pencurian jasad Nabi ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, penulis buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam bukunya ia menulis bahwa percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Al-Hakim bin Amirullah Al-Ubaidi. Ia adalah sosok raja zalim dari Daulah Fatimiyah, padahal ia beragama Islam, namun menyimpang dari ajaran Allah, sehingga rakyat Mesir tidak bisa tidur tenang pada masa pemerintahannya. Pada saat itu seorang zindik mengusulkan kepadanya agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian manusia kepadanya dan negerinya juga. Dengan menghadirkan Rasulullah ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah. Kemudian ia berencana memerangi rakyatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam dengan rencana jahat tersebut. Saat misi pencurian jenazah Nabi dijalankan, ternyata Allah mengirimkan angin ke Madinah dan hampir bumi tergoncang karena kuatnya angin tersebut. Inilah yang menjadi penghalang tujuan jahat Al-Ubaidi pada season pertama. Aksi kedua masih dijalankan Al-Hakim bin Amirullah Al-Ubaidi. Ternyata, sobat semua, kegagalan rencana awal tidak membuat raja yang mulai memimpin pada usia 11 tahun ini jera. Ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Kali ini prajuritnya mampu memasuki Madinah. Utusannya ini tinggal di dekat Al-Haram An-Nabawi. Mereka mulai menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi Muhammad SAW. Namun keajaiban pun kembali terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali." Penduduk Madinah pun geger, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan utusan Al-Hakim bin Amrillah Al-Ubaidi sedang menggali terowongan, lalu ditawan, diadili, dan kemudian dihukum mati. Ketiga, misi pencurian jasad Nabi dilakukan oleh penguasa di Eropa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1164 Masehi, bertepatan 557 Masehi, dan ini ditulis oleh sejarawan Ali Al-Hafiz dalam kitab Usulul min Tarikhil Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat itu kondisi umat Islam dalam keadaan lemah, sehingga para penguasa dari Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah. Setelah kesepakatan disetujui, para penguasa negeri-negeri di Eropa kemudian mengirim utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW pada musim haji.
Yang diutus adalah 2 orang. 2 orang tersebut menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Keduanya ditugaskan untuk memata-matai kapan waktu yang tepat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka melakukan kajian lapangan, keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah penginapan yang lokasinya dekat dengan makam Rasulullah. Mereka membuat lubang dari dalam kamar menuju ke makam Rasulullah SAW. Belum sampai pada akhir penggalian, rencana tersebut telah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya, yaitu Sultan Nuruddin Muhammad bin Zengki. Sang Sultan adalah penguasa Mesir dan Syria pada masa itu. Suatu malam, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, sang Nabi sedang menunjuk tangannya ke arah 2 orang yang berwajah Eropa. Seraya berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang Sultan terbangun dan terkejut, lalu berwudu dan melanjutkan tidur kembali. Namun ia kembali bermimpi yang sama hingga 3 kali berturut-turut. Di pagi harinya, ia menceritakan mimpinya kepada para menteri dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah. Akhirnya sang Sultan bersama pengawalnya berangkat ke kota Madinah. Sesampainya di sana, Sultan mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah untuk mengenali wajah mereka. Ini bertujuan untuk melihat adakah wajah yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Pada awalnya ia tidak menemukan 2 wajah tersebut. Lantas Sultan bertanya, "Masih adakah yang lain?" Salah satu penduduk Madinah menjawab, "Memang masih ada Sultan, yaitu 2 orang jamaah haji dari Maroko yang mukim di sini. Mereka saleh dan kaya, sering membagi sedekah dan selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Mereka merasa sudah cukup, tidak perlu ambil sedekah atau hadiah dari Tuan." Lalu sang Sultan berkata, "Datangkanlah mereka ke sini sekarang juga," perintah Sultan. Ternyata 2 orang ini mirip dengan yang ada di mimpinya. Lalu Sultan menginterogasi mereka dan memeriksa rumah kontrakan mereka. Ternyata sudah terdapat lubang menuju makam Nabi Muhammad SAW. Keduanya mengaku melaksanakan tugas suci dari sebuah liga internasional untuk mengambil jasad Nabi Muhammad SAW dan dibawa ke Eropa. Keempat, aksi kelompok perampok. Aksi keempat ini adalah dilakukan oleh sekelompok orang pencuri dan perampok kafilah jemaah haji. Lalu kemudian mereka bertekad untuk menggali kubur Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara dan terang-terangan mengutarakan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Lalu kapal dari Mesir Al-Iskandariyah mengikuti mereka, kemudian menangkap mereka semua dan menawan semuanya. Begitulah cara Allah untuk menyelamatkan jasad Rasulullah SAW. Kelima, aksi 40 orang ingin menggali makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Usaha yang kelima ini dilakukan dengan rencana menggali makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang laki-laki ingin menggali kubur di malam hari. Kemudian bumi pun terbelah dan menelan mereka semua. Kisah ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada masa itu, yang bernama Shawab As-Samsul Malti. Setelah ada kejadian upaya pencurian jasad Rasulullah SAW, maka sekarang di areal makam Nabi di Masjidil Haram dijaga ketat dalam waktu 24 jam, sehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan upaya pencurian jasad Rasulullah atau niat buruk lainnya. Sekian yang dapat kami rangkum dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab.